Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Aziza dengan NIM 10-2022-020. Saya dari D3 Manajemen Sumber Daya Manusia di Politeknik Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Yang pertama, pengertian negosiasi. Yang kedua, tujuan negosiasi. Yang ketiga, dampak-dampak negosiasi. Yang keempat, jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, pengertian negosiasi. Apa sih itu negosiasi? Negosiasi merupakan sebuah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk dapat mencapai kesepakatan bersama, sehingga keduanya saling sepakat dan diuntungkan. Negosiasi di sini dapat diartikan sebagai: yang pertama, membicarakan; yang kedua, merundingkan; yang ketiga, menawarkan. Negosiasi melibatkan dua belah pihak atau lebih. Tujuan negosiasi: yang pertama, untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Untuk yang ketiga, dampak-dampak dalam negosiasi. Yang pertama, ada dampak positifnya, yaitu yang pertama, para pihaklah yang akan memegang palu hakimnya sendiri. Yang kedua, sifatnya rahasia atau privat. Yang ketiga, hukum acara atau juga formalitas persidangan tidak ada. Untuk dampak negatifnya juga ada. Yang pertama, kedudukan para pihak tidak seimbang, sehingga proses negosiasi ini menjadi tidak produktif dan menyebabkan sengketa. Yang kedua, proses dalam negosiasi lambat dan memakan waktu yang lama. Di sini saya akan menjelaskan tahap negosiasi. Yang pertama ada preparation stage atau tahap persiapan. Yang kedua, discussion stage, yaitu tahapan diskusi. Yang ketiga, tahap klarifikasi tujuan. Yang keempat, bertuju pada hasil atau untuk mencapai kemenangan. Yang kelima, perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang ada dalam negosiasi tersebut. Untuk yang keenam, melaksanakan dari hasil perjanjian tersebut. Untuk jenis-jenis negosiasi, di sini negosiasi ada dua jenis. Yang pertama, negosiasi integratif dan distributif. Yang pertama, saya akan menjelaskan negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan negosiasi yang berupaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk membagi sumber daya yang tiada duanya, dan dalam negosiasi ini terjadi sebuah tindakan yang bersifat zero sum game, yaitu terdapat satu pihak yang kalah dan satu pihak yang menang, atau loss win solution. Untuk yang kedua adalah negosiasi integratif, yang artinya negosiasi yang berjalan dan berdasarkan pada asumsi dalam mencari suatu penyelesaian dalam negosiasi. Ini dapat diciptakan penyelesaian dalam kondisi menang-menang atau win-win solution di antara pihak-pihak yang terlibat. Negosiasi distributif ditujukan untuk menguasai pihak lain dengan tujuan memenangkan tujuan dan kepentingannya. Sedangkan negosiasi integratif ditujukan untuk memaksimalkan kepuasan semua pihak terkait. Untuk efektivitas penggunaan negosiasi yang bersifat integratif lebih terlibat pada proses negosiasi. Pendekatan integratif secara umum dikatakan mampu mengkompromikan kepentingan-kepentingan tiap pihak secara efektif dan efisien. Jadi, negosiasi di sini dapat diartikan negosiasi lebih kepada keuntungan dua belah pihak atau win-win solution agar konflik terselesaikan secara damai. Menurut Beveridge 2022, negosiasi biasanya lebih menggunakan negosiasi integratif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, selamat belajar.